Polres Tulang Bawang Barat Polda Lampung menggelar konferensi pers akhir tahun 2023 yang disampaikan langsung oleh Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Daru Istimewawan dengan didampingi oleh Wakapolres, Kabak Ops Kasat Reskrim, Kabak Keren Kasat Lantas, dan Koswi Penmasi Humas bertempat di Mako Polres Tulang Bawang Barat Lampung pada Sabtu 30 Desember 2023. Selesai. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres memaparkan capaian penanganan gangguan Kamtibmas Polres Tulang Bawang Barat sepanjang tahun 2023. Dalam bidang lalu lintas, jumlah laka tahun 2022 sebanyak 61 kasus yang mengakibatkan korban meninggal dunia 23 orang, luka berat 51 orang, dan luka ringan 37 orang, sedangkan jumlah laka tahun 2023 turun 3 kasus menjadi 58 kasus dengan keterangan meninggal dunia 23 orang, luka berat 50 orang, dan luka ringan 25 orang. Ada serat, saya akan membacakan atau memaparkan hasil rilis tahun 2023 dari Januari sampai akhir Desember 2023. Kemudian di sini data pengungkapan kasus tahun 2023 Satlantas Polres Tulang Bawang Barat. Untuk bulan Januari sampai bulan Desember total ada 96 kasus laka ini ya. Jadi jumlahnya total jumlah laka ada 58. Dari 58 ini yang korban meninggal dunia ada 23, luka berat 50 dan luka ringan ada 25. Jadi kasus yang diselesaikan totalnya 84,48%, kasus yang belum diselesaikan ada 15,52%. Dalam bidang kriminal secara umum, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah hukum Polres Tulang Bawang Barat dalam keadaan aman dan terkendali walaupun adanya penurunan jumlah kriminalitas. Pada tahun 2022 terjadi 267 tindak pidana dan pada tahun 2023 mengalami penurunan 2 tindak pidana menjadi 265 tindak pidana. Sedangkan penyelesaian kasus pada tahun 2022 sebanyak 165 perkara, pada tahun 2023 menjadi 220 perkara atau naik 33%, dan yang masih dalam proses penyidikan tahun 2022 sebanyak 102 perkara, sedangkan tahun 2023 45 perkara, ungkap Kapolres. Kemudian data pengungkapan kasus tindak pidana narkoba tahun 2023 untuk Satres Narkoba Polres Tulang Bawang Barat, jumlah kasus dari Januari sampai 28 Desember 2023 ada 55 kasus yang bisa diselesaikan 42. Kemudian jumlah tersangkanya 77, untuk laki-lakinya 74, perempuannya 3 orang. Jumlah BB narkoba dan uang sabu kurang lebih 69,12 gram, ekstasi 30 butir, ganja 110,82 gram, uang kurang lebih 5.767.000, senpira 1 pucuk, amunisi 3 butir. Untuk BB Ranmor ada R6 3 unit, R4 6 unit, R2 23 unit, HP 60 unit. Barang temuan nihil, sidik 13 LP, SP3 ada 7, RJ ada 7 kasus, kemudian rehab ada 17 orang, P21 35 LP sudah dilimpahkan ke JPU. Adapun ungkap kasus terbanyak selama tahun 2022 yakni curat sebanyak 27 kasus, sedangkan tahun 2023 terjadi kenaikan menjadi 28 kasus, pencurian tahun 2022 sebanyak 2 kasus, sedangkan tahun 2023 mengalami kenaikan 6 kasus, curanmor tahun 2022 sebanyak 9 kasus, sedangkan tahun 2023 sebanyak 17 kasus, penggelapan tahun 2022 sebanyak 2 kasus, tahun 2023 sebanyak 3 kasus. Untuk narkoba tahun 2022 ada 39
kasus dan tahun 2023 ada 42 kasus, total mengalami kenaikan 0,08%. Dalam bidang tindak pidana penyalahgunaan narkoba di tahun 2023 tidak ada peningkatan, masih sama pada tahun sebelumnya 2022, di mana tahun 2022 sebanyak 55 kasus, di tahun 2023 ini masih tetap 55 kasus dengan rincian 4 kasus jenis ganja dengan jumlah tersangka 11 orang laki dan barang bukti ganja seberat 110,82 gram. Dan untuk kasus ekstasi 3 kasus, sejumlah tersangka 3 orang dan barang bukti 13 butir, sedangkan untuk kasus jenis sabu sebanyak 48 kasus dengan tersangka sebanyak 60 orang laki dan perempuan 3 orang. Untuk jumlah barang bukti sabu 69,12 gram dan uang tunai Rp5.767.000. Kapolres Tulang Bawang Barat menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam membantu tugas kepolisian, dan kami akan terus berusaha dalam upaya menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Konferensi pers ini menggambarkan keberhasilan Polres Tulang Bawang Barat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, pungkas Kapolres. Dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, Sampi TV, Rizky Trisatrio melaporkan.